萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Pada elang angin ganas yang sangat besar, Lin Yan menyaksikan tubuh Xiao yang berwarna darah merah secara bertahap berkurang. Dia menghela nafas lega. Sepertinya dia secara bertahap menyerap darah esensi Phoenix kuno dalam tubuhnya. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno? Mu Qingluan di samping terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Feng Zunze sedikit mengangguk. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan pada penglihatan tajam dari seorang elit Douzun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, setelah tubuh tidak mampu menahan penguatan semacam itu, kemungkinan itu akan berakhir meledak. Mu Qingluan merajut alisnya saat dia dengan lembut mengatakan. Lin yang terkejut ketika mendengar ini. Segera, ekspresi di matanya berubah saat dia melihat Xiaoyan. Dia buru-buru berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Feng Zunze dan Mu Qingluan dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan ketika mereka mendengar suaranya. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan samar-samar menunjukkan tanda-tanda pembengkakan. Ini benar-benar kasus yang saya katakan menjadi kenyataan. Mu Qingluan tertawa pahit ketika melihat adegan ini. Dia menghela nafas, tubuh Xiaoyan tidak dapat menyerap begitu banyak darah Phoenix kuno. Ini adalah peringatan tentang ledakan tubuh seseorang. Ekspresi Feng Zunze berubah sedikit. Dia melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya diperpanjang tetapi itu buru-buru dihentikan oleh Mu Qingluan di samping. Saat ini, interior tubuh Xiao yang sedang dalam kondisi penuh. Jika ada energi lain yang dimasukkan, kemungkinan tubuhnya akan segera pecah. Feng Zunze mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini terus berlanjut, dia cepat atau lambat akan berakhir sekarat dari tubuhnya yang meledak terpisah karena darah esensi Phoenix kuno. Mu Qingluan tertawa pahit saat dia berkata, tidak ada yang tahu jika dia memiliki taktik lain. Jika kami melakukan intervensi secara acak, kemungkinan kami akan memperburuk masalah. Feng Zunze ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menarik tangannya. Dia melihat tubuh bengkak Xiaoyan, mengatukkan giginya, dan berkata, jika dia masih tidak memiliki solusi setelah beberapa waktu, saya hanya bisa campur tangan. Hanya orang-orang dari suku surga setan Phoenix yang memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan garis darah dalam esensi darah Phoenix kuno. Jika mereka menyerapnya, mereka akan dapat menyebabkan setiap bagian dari tubuh mereka atau garis keturunan mereka menjadi lebih murni. Namun, jika seorang manusia menyerapnya, prosesnya akan penuh dengan bahaya. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa orang ini terlalu berani atau bodoh. Mu Qingluan mengangguk. Matanya menatap Xiaoyan yang terus membengkak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Elang angin yang ganas mengepakkan sayapnya yang sangat besar, berputar-putar di langit. Angin liar di sekitarnya memisahkan jarak yang sangat jauh, menyebabkan ruang yang tenang muncul di belakang elang yang sangat besar. Feng Zunze dan dua lainnya semua fokus pada tubuh bengkak Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Xiaoyan benar-benar berubah menjadi orang yang gemuk. Daging di sekujur tubuhnya muncul seperti balon dengan udara yang ditiup di dalamnya saat itu menonjol keluar. Sementara tubuh Xiaoyan membengkak dengan cara ini,
Ekspresi yang menyakitkan juga menutupi wajahnya. Namun, dia mengertakkan giginya dan menahannya. Mata Feng Zunze menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang bengkak. Jari-jarinya sudah perlahan-lahan meringkuk tanpa sadar di bawah lengan bajunya. Gelombang demi gelombang angin spiral yang memancarkan ketajaman muncul. Tubuh Xiao Yan telah membengkak hingga batasnya dalam beberapa waktu nafas. Pembuluh darah kecil di kulitnya sudah mulai pecah. Darah segar merembes keluar, membuatnya tampak seperti orang berdarah yang menakutkan. Feng Zunze tidak dapat menahannya lagi ketika dia melihat Xiao Yan di kondisi ini. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat tangannya. Energi alami yang megah teraglomerasi dengan kecepatan seperti kilat. Dia bermaksud untuk memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari dalam tubuh Xiao Yan. Mu Qingluan hanya bisa menghela napas lembut ketika dia melihat bahwa Feng Zunze hendak campur tangan. Dengan demikian, sepertinya Xiao Yan akan menderita luka yang sangat serius bahkan jika hidupnya bisa diselamatkan. Selain itu, darah esensi Phoenix kuno juga dapat dianggap telah sangat terbuang. Pengumpulan energi menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Sesaat kemudian, tiba-tiba terbentuk wajah Feng Zunze sedalam air. Lengan bajunya melambai dan baru saja akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiao Yan ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Feng Zunze terkejut ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Energi megah di tangannya juga berhenti sebagai hasilnya. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Segera setelah itu, dia menjerit dalam-dalam. Suara teredam bisa didengar oleh Feng Zunze dan dua lainnya sebagai sepasang sayap tulang seperti permata setinggi 10 kaki dengan cepat menyebar. Tubuh Xiao Yan anehnya berhenti pembengkakan ketika sayap tulang muncul. Gelombang demi gelombang energi hijau merah terlihat dengan mata telanjang mengikuti kulit Xiao Yan dan dengan cepat mengalir. Mereka menuangkan ke sayap tulang di punggung Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Adegan aneh muncul karena semakin banyak energi hijau merah yang dituangkan ke sayap tulang. Orang bisa melihat bahwa sayap tulang yang jernih seperti batu giok mulai melebar secara perlahan. Selain itu, banyak garis hijau merah yang tidak biasa menyebar melalui sayap tulang yang kosong. Dalam sekejap, mereka tampak seperti pembuluh darah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Energi hijau merah membentang ukuran sepasang sayap tulang ini lebih dari 2 kali. Selain itu, garis hijau merah yang padat juga menyebabkan sayap tulang memiliki perasaan misterius. Mereka dengan lembut mengepakkan sayap saat ledakan sonik yang rendah dan mendalam dengan segera bergema di atas tempat itu. Angin liar juga menyebar. Dengan sayap tulang menyerap energi yang sombong, kekerasan, hijau merah, tubuh bengkak Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, ia kembali ke ukuran normalnya. Meskipun tubuhnya masih dipenuhi darah segar, ekspresi menyakitkan di wajahnya perlahan menghilang. Feng Zunze dan dua lainnya sedikit tercengang ketika mereka melihat sayap tulang yang sangat besar di punggung Xiao Yan, terutama ketika mereka mendengar suara yang terbentuk dari kepakannya. Kejutan di wajah mereka menjadi lebih padat. Ini sayap Phoenix setan surga? Mata Mu Qingluan menatap sepasang sayap tulang di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghirup udara dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, Anda seharusnya benar. Saat itu, saya juga melihat beberapa setan tua dari suku surga setan Phoenix menggunakan mereka. Meskipun sepasang sayap milik Xiao Yan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aroma di atasnya mirip dengan sayap surga setan Phoenix. Feng Zunze perlahan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan beberapa keterkejutan setelah melihat bahwa Xiao Yan memiliki sepasang sayap surga setan Phoenix. Orang ini, jangan bilang dia membunuh anggota suku surga setan Phoenix. Jika tidak,
Bagaimana mungkin baginya untuk memiliki darah esensi Phoenix kuno dan sepasang sayap surga setan Phoenix ini? Jika suku surga setan Phoenix menjadi sadar akan hal ini, kemungkinan mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiao Yan. Mu Qingluan secara bertahap menarik syok di wajahnya saat dia bergumam. Baru sekarang dia merasa bahwa murid dari teman lama gurunya yang tiba-tiba muncul sangat misterius. Feng Zunze sedikit menganggukkan kepalanya. Dia juga menemukan hal-hal menjadi sedikit merepotkan. Bocah kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali sebelum menyentuh seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak disangka bahwa bocah kecil ini tidak hanya menghilangkan darah esensi tetapi bahkan telah menciptakan sayap tulang ini. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat berkedut ketika mereka berdua berbicara. Segera setelah itu, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang menatapnya. Dia tertawa pahit, "Saya minta maaf. Saya tidak mengharapkan hal berakhir seperti ini. Apakah kamu baik-baik saja?" Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan bertanya. Xiao Yan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa seperti toren segera melonjak melalui anggota tubuh dan tulangnya. Perasaan nyaman semacam ini disebabkan Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan lolongan ke langit. Lolongan itu bergemuruh. Ada suara gemuruh naga dan Phoenix menangis di dalamnya yang menggelengkan hati seseorang. Phoenix menangis? Raungan naga? Hati Feng Zunze langsung bergetar ketika dia mendengar lolongan ini. Matanya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, "Phoenix menangis dan raungan naga. Ini adalah gelombang sonik top di dunia. Jika digunakan bersama dengan teknik Do gelombang sonik, kekuatan mereka akan sangat luar biasa. Tanpa diduga, Anda memiliki keduanya bersama-sama." Xiao Yan juga terkejut. Raungan naga kecil itu berasal dari pil naga misterius Yin yang saat itu. Adapun tangisan Phoenix ini, mungkinkah karena itu darah esensi Phoenix kuno? Anda harus menyembunyikan sayap surga setan Phoenix ini terlebih dahulu. Cobalah yang terbaik untuk menghindari penggunaannya di masa depan. Jika tidak, jika suku surga setan Phoenix menemukannya, Anda mungkin akan menghadapi masalah besar. Feng Zunze mengingatkan. Mata Xiao Yan bergulir ketika dia mendengar ini. Dia terkejut ketika dia melihat bahwa sayap tulang telah berubah. Sayap tulang mengepak dengan lembut, dan dia bisa melihat angin liar melonjak dari mereka. Ledakan sonik yang rendah terbentuk di bawah sayap. Itu seperti suara dari meriam yang menyebabkan seseorang merasa terguncang. Sayap tulang telah menjadi jauh lebih kuat. Saya pikir kecepatan mereka seharusnya meningkat cukup banyak. Sepertinya sisa darah esensi Phoenix kuno telah diserap oleh mereka. Sukacita melonjak di hati Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan sayap tulang saat ini. Jika dia menggunakan gerakan 3000 petir sebagai tambahan, itu mungkin bahkan Fei Tian tidak akan lagi bisa menyusulnya. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan, mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil kain untuk menyeka darah di tubuhnya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa kulitnya memancarkan warna hijau yang pucat. Ketika jarinya menekan kulitnya dengan kekuatan besar, dia merasakan fleksibilitas yang sama seperti kulit binatang. Ini menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi tertegun. Kulit saya ini bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Darah esensi Phoenix kuno ini memang barang bagus untuk memperbaiki daging seseorang. Jika aku mengambil sedikit lagi, akankah itu mengubahku menjadi binatang ajaib? Xiao Yan mengejek. Meskipun tidak ada peningkatan Douqi, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, daya tahannya juga menjadi jauh lebih besar. Jika dia melawan langsung ketika melawan orang lain di masa depan, dia kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang besar.
Feng Zunze menghela nafas lega setelah melihat bahwa Xiao Yan menemukan tidak ada yang salah selama pemeriksaan rinci tubuhnya. Segera, matanya menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu?" Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang ketika dia mendengar pertanyaan ini dari Feng Zunze. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.